Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di siang hari ini saya akan menyampaikan tentang agama Islam sebagai agama yang memanusiakan manusia. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan umat manusia atau kemaslahatan umat manusia. Karena itu Imam Asy-Syatibi menyatakan, inna maudi asy-syara'i'a limasalihil ibad fil ajil wal ajil. Jadi syariat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat. Jadi jelas bahwa agama ini turun untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan dari manusia itu sendiri. Karena itu ada beberapa poin penting yang menjadi karakter dasar dari agama Islam. Yang pertama adalah karakter agama ini sebagai agama yang mendorong ke arah keadilan. Itulah mengapa ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama-tama diturunkan ke tanah Arab, yang pertama-tama yang dia bangun adalah bagaimana meletakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, mencoba mengatasi sebuah eksploitasi sosial yang dilakukan oleh sekelompok atau segelintir elit-elit Quraisy saat itu terhadap kalangan-kalangan yang lainnya, khususnya terhadap hamba sahaya dan orang-orang yang lemah. Inilah yang diatasi oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali datang atau turun di tanah Arab. Karena itu sebenarnya teologi pertama dari Islam ini adalah teologi yang membebaskan manusia dari ketertindasan. Apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk mengajak orang-orang Arab pada saat itu mentauhidkan Allah semata-mata, itu adalah sebuah proses untuk menghilangkan atau sebuah teologi untuk menghilangkan praktek-praktek diskriminasi kemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Ya, seperti yang kita ketahui pada saat itu orang-orang Arab atau khususnya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu melakukan penyembahan berhala dengan memonopoli proses penyembahan tersebut oleh sekelompok kalangan atau elit-elit tertentu. Di antara mereka adalah para bangsawan-bangsawan Quraisy dan juga para orang-orang yang ahli membuat patung. Dengan adanya patung-patung yang dijadikan sesembahan yang dipasang di sekitar Ka'bah, maka para pembuat patung ini atau elit-elit Arab Quraisy pada saat itu akan menjadi semakin kaya. Ada semacam akumulasi modal, akumulasi kekayaan terhadap kelompok-kelompok mereka ini. Apalagi ketika proses penyembahan itu dilakukan, orang-orang yang datang untuk melakukan atau menyembah berhala-berhala yang ada di seputar Ka'bah itu harus menyetor atau memasukkan sejumlah uang kepada patung-patung Ka'bah yang ada di situ dengan wadah yang sudah disiapkan. Nah, inilah yang kemudian dilawan oleh teologi Islam. Karena jika ini dibiarkan, maka kekayaan itu akan semakin terakumulasi pada segelintir orang, pada orang-orang elit Quraisy pada saat itu. Dan Islam datang yang dibawa oleh Muhammad mendekonstruksi atau membongkar teologi ini, di mana meletakkan bahwa penyembahan itu pertama-tama tidak harus dilakukan melalui perantaraan patung, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya proses pengambilan harta dari masyarakat atau orang-orang kelas bawah itu bisa dipotong dengan teologi ini. Itulah yang pertama-tama dulu diletakkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika datang di tanah Arab, yakni menghilangkan proses eksploitasi dan juga ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh segelintir kalangan atau bangsawan Arab pada saat itu terhadap umat yang lainnya. Dan karena itu berarti bahwa Islam yang datang itu berusaha meletakkan
kemanusiaan di atas segala-galanya. Semua orang harus diletakkan secara adil dalam konteks kemanusiaan ini. Tidak ada perbedaan kelas antara yang elit dan yang bawah, antara yang bangsawan dan orang biasa. Semua harus sama, mendapatkan akses yang sama, termasuk di dalam soal penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, persoalannya bagaimana sekarang kita meletakkan itu? Apakah kemudian agama kita saat ini berhasil seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mendorong keadilan bagi segenap umat manusia, termasuk kalangan-kalangan yang terlemahkan atau kelompok duafa? Ini yang masih tanda tanya bagi kita. Dalam konteks Indonesia misalnya, kita masih mendengar atau membaca dalam berbagai berita bahwa koefisien Gini kita atau kesenjangan sosial kita itu masih di sekitar 0,37 bahkan 0,39. Itu artinya ada pengumpulan atau terakumulasinya kekayaan kita ini pada segelintir orang-orang, yaitu sekitar 37-30% orang. Nah, inilah yang harus kita dorong, bagaimana agama kita mendorong adanya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, termasuk khususnya bagi orang-orang yang dilemahkan. Yang kedua, karakter yang kedua dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu membawa ajaran ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya manusia, tapi disebut di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya manusia, alam, tumbuh-tumbuhan itu menjadi bagian dari penyebaran rahmat dari Islam tersebut. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah ketika pertama-tama menyampaikan ajaran Islam. Dia menyampaikan Islam ini sebagai agama kasih sayang bukan hanya terhadap umat Islam, tapi juga terhadap umat di luar agama Islam. Itulah mengapa banyak orang-orang yang di luar Islam pada saat itu, misalnya orang Nasrani dan Yahudi, bersimpati kepada Rasulullah karena Rasulullah SAW berhasil membawa ajaran Islam ini atau membawa Islam kepada mereka dengan cerminan rahmatan lil alamin, dengan cerminan kasih sayang bagi seluruh makhluk, bagi seluruh umat manusia yang ada di alam semesta. Karena itu Rasulullah sendiri bersabda di dalam salah satu hadisnya, dia mengatakan ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha. Jadi agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang lurus lagi toleran, agama yang lurus lagi menyebarkan kasih sayang kepada kelompok-kelompok yang lain, termasuk yang di luar kelompok agama Islam. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi cermin kita dalam konteks menyampaikan Islam saat ini, di mana khususnya dalam konteks Indonesia kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam agama, suku, bahasa, dan seterusnya. Di titik itulah maka Islam sebagai agama toleran, agama yang mengedepankan tasammu, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masih banyak kasus atau fakta yang menunjukkan sekelompok umat Islam atau segelintir umat Islam belum memperlihatkan Islam ini sebagai agama yang mengedepankan kasih sayang, mengedepankan toleransi, dan seterusnya. Dan karena itulah tugas kita untuk merebut kembali tafsir atau pemaknaan agama kita yang pada hakikatnya adalah agama yang toleran, agama yang samha, agama yang tasammu, itu menjadi bagian dari tafsir dalam kehidupan beragama kita sehari-hari. Semoga dengan itu Islam yang kita harapkan sebagai agama untuk kemanusiaan betul-betul membawa rahmatan bagi seluruh manusia, membawa kemanusiaan bagi umat manusia yang hakiki, dan akhirnya ketidakadilan dan kehidupan yang lebih damai kita bisa dapatkan di muka bumi ini. Begitulah yang bisa saya sampaikan pada penyampaian yang singkat ini untuk berbagi bersama teman-teman sekalian, para penonton di YouTube dan sebagainya dan seterusnya ya, di media sosial. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.